Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat, wabil khusus pengurus masjid Al-Huda, juga tokoh masyarakat, sedikit merequest saya ketika di Jelambar Baru pada tahun 1997 kalau tidak salah, ketika reformasi bergulir. Saya membaca di dinding masjid ini ada seorang tokoh yang meresmikan masjid ini, yakni Bapak Haji Edi Rudiat. Kalau tidak salah, di situ ada. Yang sampai sekarang masih ada. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberi kesehatan. Kemudian juga di sini itu pernah terjadi banjir beberapa kali. Yang saya rasakan paling parah itu 2005. Sampai peristiwa anak saya masuk rumah sakit dan meninggal anak yang ketiga. Itu kisah sebelumnya yang ada di Masjid Al-Huda dengan bangunan yang cukup sederhana. Banyak tokoh-tokoh pada awalnya yang sering saya temui, seperti Pak Haji Komang, Allahu yarham. Kemudian Bapak Dirwan, Bapak Kadirun, Bapak Hakim yang sering memberikan nasihat. Kemudian Bapak Anwar, tokoh-tokoh yang sering saya lihat di masjid. Kemudian Bapak Haji Suryati yang sering membantu, bahkan sering katakanlah menegur saya dengan kecintaannya tentunya. Mereka semua telah meninggalkan kita. Maka kewajiban kita adalah melanjutkan perjuangan orang tua kita semaksimal mungkin. Kita tahu bahwa perjuangan dalam Islam tidak akan pernah berhenti sehingga berhentinya dunia. Bahkan ketika kiamat besok akan terjadi, kita mesti berjuang di detik-detik terakhir. Seandainya 1 jam lagi kita akan mengalami kiamat, seandainya, karena tidak ada yang tahu, maka perjuangan untuk menanam pohon kehidupan itu wajib. Bukan masalah mau kemakan atau tidaknya, apakah kita kebagian atau tidaknya, karena kita pun merasakan nikmat itu perjuangan dari orang tua dulu. Maka kita pun tentunya harus mempersiapkan tanaman-tanaman untuk masa depan.
Ehwatul kiram, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib, Yasrib itu Madinah sekarang, Madinatul Munawwarah, yang pertama kali didirikan sebelum singgah ke tempat yakni Yasrib, beliau singgah di Kuba. Orang Kuba itu terkenal dengan kebersihannya dan dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap selesai wudhu kemudian batal, wudhu lagi, itulah kebiasaan orang Kuba. Makanya ada sholat syukrul wudhu itu diantaranya dilaksanakan oleh orang Kuba rata-rata. Sehingga Rasulullah di situ mendirikan sebuah bangunan, tidak seperti ini. Masjid dulu itu tidak seperti ada bangunan begini, cukup batasan-batasannya. Oleh karena itu dalam hadis nanti akan kita temukan ada seorang Arab gunung yang kencing di sudut masjid. Artinya orang Arab gunung itu tidak memahami, tidak tahu bahwa itu bangunan di sudut masjid, lalu kencing. Ini menandakan bahwa masjid itu sederhana sekali. Perjuangan di Al-Huda dari mulai awal yang saya ingat ingin dibangun sedemikian rupa. Ada wacana dari mulai tahun 2000-an mau dibangun, tidak jadi. Kemudian di tahun yang saya ingat 2017 juga, 2015 mau dibangun lagi, biayanya belum ketahuan. Tapi menjelang adanya COVID dan ada, kalau tidak salah itu ya semacam biaya untuk merangsang ya, waktu itu pengurus masjid mengatakan la haula wala quwata illa billah, kita bangun masjid ini. Saya yakin waktu itu karena untuk membangun masjid tidak ada yang tidak selesai, khusus untuk masjid ya. Kalau tidak selesai, maka tentu yang akan berdampak salah itu orang-orang sekitar. Apalagi kalau rumahnya gede-gede. Maka saya yakin akan berhasil. Dalam hati, tidak diucapkan, dalam hati akan berhasil. Dalam hati akan rampung lah. Paling tidak bisa kepake. Sekalipun tadi dikatakan ada pernak-pernik saat mau mendirikan bangunan ini. Nah, kenapa Rasulullah membangun masjid? Karena dasar perjuangan itu dari masjid. Yang dibangun oleh Rasulullah itu pertama masjid untuk dasar perjuangan, kedua pasar untuk kehidupan. Cuma masalahnya bagi kita adalah bagaimana selanjutnya ketika bangunan ini sudah rampung. Nah, ini yang sering tidak dilanjutkan atau kurang mendapat perhatian. Karena menurut kita, kadang-kadang menurut kita bahwa infak itu adalah ketika melihat bangunannya, kan begitu. Ketika melihat bangunannya, saya infak umpamanya untuk apanya ya, tiangnya, atau saya infak untuk batu batanya dan lain sebagainya, kan kelihatan.
Bahkan ada sementara orang pingin infak itu lantainya, karena bisa dipakai, diinjak. Tapi itu tidak salah. Hanya yang harus diluruskan adalah ketika masjid ini sudah rampung. Ketika masjid ini sudah selesai, apakah selesai pekerjaan kita? Tentunya belum, karena perjuangan belum selesai. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Al-ayat. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang akan memakmurkan masjid itu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Wa aqamas shalah, dan senantiasa mendirikan salat. Wa ataz zakata, dan mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali takut kepada Allah. Itu gambaran orang-orang yang memakmurkan masjid. Kalau membangun masjid, fisiknya sudah dijelaskan. Barang siapa yang membangun masjid, sekalipun seperti dalam hadis itu seperti segede sarang burung, maka Allah akan dirikan dia bangunan di surga. Artinya ketika kita menyumbang sesuatu sekalipun sedikit, dia akan mendapat pahala karena ikut membangun masjid. Sekalipun kalau di pengusaha-pengusaha Arab Saudi pinginnya itu semuanya dibangun, semuanya, tidak ada yang unsur yang lain, karena bangunannya, rumahnya ingin oleh sendiri, oleh keluarganya. Kita kan reong-reong ya. Ada yang dengan tenaganya, ada yang tidak terasa tiap hari 500 rupiah atau 1000 rupiah. Itu jangan dianggap sepele di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya nih gambarannya. Seseorang yang punya uang simpanan 1 miliar, kemudian nyumbang ke masjid 1 juta, berapa persen yang disumbangkan? 1 juta dari 1 miliar, berapa persen yang disumbangkan? 0, kan? Kita umpamanya punya duit 100.000 atau 500.000, nyumbangin 250.000, berapa persen yang disumbangkan? 500.000 dimasukin ke kotak amal 250.000, berapa persen yang kita sumbangkan? 50%. Begitulah seperti Abu Bakar. Abu Bakar ketika menyumbangkan saya semuanya, padahal sedikit kalau dilihat jumlah, dibanding dengan 1/3 dari harta yang disumbangkan oleh Utsman, masih banyak sisanya. Tapi 100% ya. Begitupun Umar, setengahnya, jauh dengan semuanya harta Abu Bakar kalau dari jumlah, tapi setengahnya. Kalau Abu Bakar 100%. Jadi jangan kita menganggap bahwa hal yang sedikit di hadapan Allah sedikit dari sisi jumlah. Karena di hadapan Allah sekalipun dengan tenaga, insya Allah, dengan membawa bata 1, dengan umpamanya kemarin masang dari Bapak
bapak adek ke Kubah, kan anak-anak disuruh bawa tuh ke situ sebagian kecil, yang gedenya kan nggak itu ya. Itu jangan dianggap enteng. Cuma kadang-kadang suka ada begini, buat apa atap tidak akan dipakai sholat, mendingan lantai bisa. Kalau atap tidak ada, bagaimana kita akan sholat di sini? Jadi bangunan itu kebersamaan sebetulnya. Yang disebut masjid itu ada tempat sujudnya, dalam arti tempat sholatnya, ada bangunannya, tiangnya dan lain sebagainya. Itu satu kesatuan. Siapapun, berapapun yang kita keluarkan, maka Allah akan limpahkan nanti di hadapan Allah akan kita lihat catatan itu. Bu, pertama kali masjid didirikan masjid apa? Di dunia. Ada yang tahu? Masjid apa yang pertama kali didirikan? Gak ada yang tahu ya? Inna awwala baitin budi alin nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya bait yang pertama kali didirikan adalah Baitullah yang ada di Mekah, yakni Masjidil Haram. Lalu Masjid Aqsa. Sehingga para sahabat bertanya, kam bainahuma? Berapa tahun kira-kira antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa? Kata Rasulullah, arba'ina sanatan. Kurang lebih 40 tahun lamanya bedanya pembangunan. Apakah masjid seperti sekarang? Tidak. Waktu Nabi Ibrahim ketika membangun qawaid, dasar-dasarnya itu tidak seperti sekarang. Bahkan cuma batu ya itu ditumpuk begitu. Kalau lihat, karena dulu tidak ada tukang tembok. Itu Masjidil Haram. Oleh karena itu kita harus bercermin kepada Ibrahim yang mendirikan Baitullah, dasar-dasarnya. Yang di samping beliau di situ, kemudian beliau juga mendoakan untuk masa depan. Sampai-sampai masjid tersebut sekarang itu katakanlah pingin seluruh umat Islam sedunia itu datang ke sana. Nah, mudah-mudahan Al-Huda dengan kita yang datang ke sini berdoa seluruhnya, mudah-mudahan yang lain condong untuk ke masjid. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika berdoa untuk keluarganya, untuk masyarakat di situ, dan untuk kaum muslimin. Sampai Nabi Ibrahim, ya Allah, mudah-mudahan orang lain sedunia ini condong untuk datang ke sini. Warjuk ahlaha, dan berilah rezeki penduduk-penduduknya. Kan wujudnya baru bisa ketahuan ketika kita menyaksikan. Kita pun harus demikian. Sering memanjatkan doa, ya Allah, mudah-mudahan di kemudian hari melebihi sekarang dari kemajuan-kemajuannya, kegiatan-kegiatannya, ada pengganti-penggantinya yang mumpuni, supaya tidak gelap nanti. Kita harus belajar dari Islamnya di Spanyol. Kita harus belajar Islamnya di Uighur, Cina. Dulu itu masyarakat Islam, Spanyol itu dikuasai dulu itu.
masjid-masjid didirikan. Tapi sekarang tinggal namanya saja, tinggal sejarah saja. Jangan sampai di Al-Huda di daerah Jelambar Baru tinggal nama saja Al-Huda, atau tinggal Al-Hudanya saja tapi pengisinya tidak ada. Itu tanggung jawab kita bersama. Saya secara pribadi melihat jamaah ini sangat gembira. Bahkan kalau dilihat untuk saat-saat sekarang tambah gembira ketika beberapa sholat, mungkin kalau sholat zuhur masih ada di luar ya. Sholat asar masih ada di luar, ada kegiatan. Sholat maghrib baru datang gitu ya. Sholat isya mungkin agak puyeng dikit, tapi melihat sholat subuh ada 2 shop, bukan 2 shop dengan imam ya, 2 shop di sini, saya merasa gembira sekali. Karena ada di suatu masjid adanya kenceng, membangunkannya dari jam 3:30, tapi yang sholatnya 1 orang. Yang adzan dia, yang iqomat dia, yang imam dia, plus makmum dia, alias seorang. Masjidnya gede, suara atau pengeras suaranya bagus, tapi ternyata tidak ada. Mungkin karena dikunci atau bagaimana, kurang tahu. Tapi sekarang alhamdulillah, sekalipun umpamanya melihat kondisi di sini kan sedikit ya, tapi ketika dikumpulkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan sambil usaha kita berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, berusaha berjuang, tanamkan kecintaan kita terhadap Islam dengan cara memakmurkan umpamanya masjid, kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang Islami. Insya Allah ke depan ada generasi-generasi yang akan mengisi kekosongan nanti. Karena untuk masa depan tentu kita harus mempersiapkan yang lebih hebat, karena kita tidak tahu masa depan itu zamannya seperti apa. Sekarang saja sudah berubah-ubah. Ikhwatul kiram rahimahumullah. Terakhir tentu saja mengenai masalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita dapatkan apabila kita tersentuh untuk senantiasa rindu terhadap masjid, maka Allah akan menaungi kita, melindungi kita di hari-hari yang tidak ada perlindungan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan, naungan dari Allah, yang tidak ada pertolongan sama sekali waktu itu kecuali pertolongannya. Di antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yakni seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid, cinta terhadap masjid, sehingga dia rindu untuk kegiatan-kegiatan, untuk sholat di masjid. Nanti insya Allah di hari kiamat itu akan mendapat perlindungan ketika yang lain tidak ada perlindungan. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut terhadap masjid. Rasulullah SAW pernah kedatangan seorang tamu, orangnya tunanetra.
namanya Ibnu Ummi Maktum. Dia meminta keringanan kepada Rasulullah karena tidak ada yang menuntun untuk pergi ke masjid. Rasulullah melihat sahabat tersebut parah as-salatu. Lalu Rasulullah memberi keringanan, bolehlah. Falamma walla da'ahu, ketika sudah selesai mau pulang, dipanggil lagi sahabat tersebut. Kata Rasulullah, hal tasma'u nida as-salat, mendengar adzan untuk salat? Kata Ummi Maktum, na'am ya Rasulullah, iya kedengaran Bilal sudah ada. Pak ajib, kata Rasulullah, penuhi panggilan. Oleh karena itu, Majelis Fatwa Arab Saudi mewajibkan sholat berjamaah. Sekalipun kita sudah membahas dalam kuliah subuh, karena afdhalu itu bukan wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi saking menekankannya supaya ada kegiatan di masjid, sampai-sampai Rasulullah SAW kepada orang yang buta pun kalau mendengar penuhi panggilan. Sekuat tenaga memaksakan, karena biasanya kalau pertama-tama dipaksakan, lambat laun terbiasa menjadi akhlak. Dan inilah seharusnya harus menjadi akhlak, kebiasaan, menjadi terbiasa, tidak berat lagi. Kalau masih berat berarti itu masih dipaksakan, tapi lumayan. Tapi suatu ketika akan menjadi tabiat, menjadi akhlak yang terbiasa. Ketika kita memberi setiap hari, maka ketika kita tidak memberi, ada tanda tanya dalam diri kita, apa ya yang terlewat? Nah, berarti sudah menjadi akhlak memberi. Atau menolong orang, ketika suatu ketika belum menolong orang, maka merasa rugi atau merasa ada yang tertinggal, itu sudah menjadi akhlak. Begitu juga ketika kita ketinggalan sholat, ada yang merasa rugi, atau ketinggalan sholat sunatnya merasa rugi, itu sudah menjadi akhlak, bahwa biasanya dia tidak meninggalkan, sehingga terasa ada yang kosong. Sebagaimana kita kalau meninggalkan sholat ada hutang, terasa bersalah, ada hutang. Oh iya, belum sholat, berarti sholat sudah menjadi akhlak. Kebiasaan kita, kebiasaan yang baik menjadi akhlak yang baik matlumah pada diri kita, sehingga tidak usah disuruh lagi, sudah terbiasa. Nah, itu yang diharapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, para sahabat itu saking sudah menjadi akhlak, berebut untuk mendapatkan saf pertama itu. Berbeda dengan kita sebagai umatnya, berebut paling belakang itu kalau Jumatan itu. Enggak mau paling belakang karena mungkin paling belakang itu agak nyaman. Makanya nanti mungkin oleh pengurus masjid di depan saja pasang AC. Belakang enggak gitu ya. Biar nyaman di sini umpamanya ya. Tapi semuanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan melihat suasana seperti ini, saya yakin ke depan khususnya umat Islam yang ada di Jelam baru semakin meningkatkan solidaritas, kemudian ukhuwah Islamiyahnya terjaga, dan insya Allah ke depan anak-anak cucu kita akan menjadi pelanjut. Kemana lagi dasar imannya, kemana lagi dasar ketakwaannya selain dilibatkan dalam kegiatan di masjid, khususnya di Masjid Al-Huda. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena mungkin ada acara lain, khawatir menyita waktu. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan sedikitnya menjadi tadzkirah bagi kita semua dan ajakan bagi kita semua. Ayo kita sama-sama memanfaatkan fasilitas ibadah ini dengan semaksimal mungkin, insya Allah menjadi penyelamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina